Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak Yulia. Saya sebelumnya itu sudah menjadi Director of Sales di salah satu restoran yang ada di Jogja. Jadi lebih bergerak di bidang sales marketing. Memang dari awalnya tuh saya tuh suka ngobrol, suka ngomong, suka deket sama orang. Sebenarnya dulu kan saya itu masuk di finance. Terus salah satu Director of Sales yang ada di salah satu bintang 5 tuh lihat saya. Terus waktu itu salesnya kosong, terus dia maunya pokoknya kamu yang harus masuk ke sales. Karena kenapa bisa begitu Pak? Saya bilang, kamu ada bakat jadi sales. Oh, oleh sebab itu saya kenapa enggak saya coba kan? Mungkin saya bisa. Ternyata memang mengasihkan di dunia sales marketing. Selain memang kita bisa ketemu orang banyak, kita bisa jadi banyak teman. Gitu. Dulu saya itu backgroundnya D3 di Tarakanita di Jakarta, sekolah sekretaris. Dari saya kerja di Jakarta sebagai sekretaris di perusahaan minyak, begitu juga sekretaris di perusahaan properti, hingga suatu saat saya punya kesempatan untuk masuk ke dunia hotel. Itu juga dimulai dengan sales dulu, general sales, karena ada salah satu hotel yang buka pre-opening. Dia belum ada departemen yang lain, tapi si GM-nya butuh butuh sekretaris untuk semua departemen. Saya masuk di situ. Terus merucut. Ternyata setelah hotel ini mau buka, saya diinterview lagi, saya diminta menjadi salah satu sekretaris di food and beverage departemen tersebut. Setelah itu ada kesempatan lagi di bintang 5, itu ada membutuhkan sekretaris. Saya masukkan di sana dan saya diterima di finance. Saya juga sudah pernah pegang sebagai general kasir, terus pegang juga untuk sekretaris finance, sampai sudah pegang juga untuk pembayaran ke para supplier, itu semua sudah. Namun demikian ada kesempatan bagus di salah satu departemen sales itu kosong. Saya diminta menjadi sekretaris juga di situ. Ya udah saya masuk. Nah dari situ saya belajar. Kalau sales di tempat kami itu kan harus ada keluar kota, keluar ketemu teman, ketemu klien, sehingga saat ada tamu datang ke hotel tersebut tidak ada sales yang lain, akhirnya sekretarisnya keluar. Nah, hanya ada satu kan sekretarisnya. Saya keluar di situ, saya belajar, oh seperti ini kalau menjadi sales. Dari itu saya tahun berikutnya saya menjadi sales di departemen tersebut. Meningkat lagi, saya dapat kesempatan untuk dipindahkan di Jakarta sebagai Jakarta Sales Office, karena kan hotel internasional, dia butuh sales yang ada di Jakarta, karena memang market waktu itu 80% sendiri dari Jakarta, memang harus ada yang incas di Jakarta. Saya berkesempatan jadi sales incas di Jakarta. Dari situ saya naik-naik terus posisinya, hingga suatu saat saya kok sudah merasa bosan nih ya di bintang 5, saya pindah ke bintang 4. Setelah itu saya kok merasa bosan lagi ya bintang 4. Ini sudah mulai bosan kerja nih. Saya masuk ke bintang 3, hingga suatu saat juga ada satu restoran cukup besar baru, dia butuh director of sales. Sebenarnya saya waktu itu juga sudah capek sebagai sales marketing. Namun kenapa enggak saya coba, mungkin ilmu di hotel sama di restoran bisa kita implementasikan. Dari situ saya melihat bahwa sebenarnya mostly hampir sama ya, hanya membedakan adalah kalau di restoran itu hanya kita jual produk food and beverage, tapi kalau di hotel kan ada kamarnya. Sehingga pada posisi yang saya dapatkan yang terakhir sebagai Director of Sales. Iya. Menarik sekali. Kebetulan dulu waktu saya sekolah di Tarakanita, itu juga salah satu yang kami pelajari mengenai finance, mengenai komunikasi, mengenai tentu saja Tarakanita itu terkenal dengan bahasa Inggrisnya dan bahasa asingnya. Itu semua sangat bermanfaat di dunia kerja. Bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita ketemu orang asing. Ilmu-ilmu itu saya waktu itu ambil sekretaris. Memang ya, puji Tuhan, ilmu-ilmu yang saya dapatkan ini kan juga saya dapatkan dari senior sebelumnya.
hal-hal yang simple yang selalu saya ingat adalah sekarang kan anak-anak itu maunya instan ya. Jadi saya selalu bilang waktu anak buah kalau ketemu tamu tolong berhenti main handphone. Tolong perhatikan dulu klien ngomong apa. Simpel lagi mengenai bolpen. Itu juga saya dapatkan. Bolpen itu kalau kita bicara sama orang dengan klik 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 itu ignoring banget. Itu tolong diperhatikan. Bolpen saya paling tidak suka yang bunyi. Jadi saya pastikan anak buah saya kasih bolpen yang tidak bisa diklik-klik. Itu hal simpel. Begitu juga bagaimana duduk, bagaimana pakai baju. Jadi hal-hal yang selama ini saya dapatkan dari senior sebelumnya, saya akan memberitahukan ke mereka, dan puji Tuhan dari mereka itu pada berterima kasih kembali ke saya. Untung saya dulu diajarin buikan seperti ini, saya diajarin buikan seperti ini. Memang medsos itu saat sekarang memegang peranan 99% untuk marketing, tapi personal touch itu yang tidak akan terlupakan. Saya bersyukur karena saya sendiri kan memang setelah memutuskan untuk tidak bekerja lagi di dunia pariwisata, saya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan saya sekarang banyak aktivitas di gereja. Selain itu saya juga ada peninggalan dari ibu saya berupa rumah kos-kosan yang harus dirawat karena adik-adik saya nggak mungkin untuk merawat. Sehingga waktu-waktu saya yang luang itu selalu saya manfaatkan untuk, saya tidak mau dicap ibu kos itu hanya minta nunggu uangnya aja. Tapi saya akan menunjukkan, saya akan memberikan hak kalian, tapi kewajiban kalian pun juga harus diberikan ke kami. Haknya pertama, kita itu ini beda ya antara tamu hotel yang dulu hanya semalam 2 malam, tapi kita kan ini belajar long term, yang anak ini akan ngontrak cukup lama. Saya akan belajar untuk memahami OCA seperti ini, CB seperti ini, sehingga apa yang saya pandang itu tidak benar, pasti saya akan memberitahukan. Contohnya, kalau dia bawa temen cewek, saya nggak mau dia masuk kamar, saya akan bilang saya udah ada ruang tamu, harus di luar ruang tamu. Begitu juga kalau ada di antara mereka berisik, saya karena tidak mau tempat kami ini dijadikan tempat meeting pointnya. Jadi anak kosnya cuma satu, temennya bruk jam orang 10 datang, saya nggak mau itu. Yang boleh datang di tempat kami adalah mereka-mereka yang datang dan untuk belajar tugas kelompok. Jadi kadang-kadang saya belajarnya gini, kesabaran udah pasti. Yang kedua, karena ini anak orang, jangan sampai menyakitkan, jangan sampai kelebihan. Artinya gini, mungkin mereka sudah pingin kos di tempat di luar kota, di tempat mereka tinggal. Kok dapat ibu kos kok malah lebih cerewet, kok lebih galak. Itu nanti kan beda ya. Saya takutnya malah anak-anak malah jadi nggak kelasan. Jadi yang saya lakukan di sini, kalau saya melihat orang asing yang belum saya kenal datang ke tempat lingkungan kami, saya langsung datengin. Mas, temennya siapa? Kuliah di mana? Semester berapa? Ini adalah untuk membatasi atau bikin kayak barter. Jadi saya tahu si A punya temen namanya ini, yang kuliahnya di sini. Jadi dengan wawancara sebentar aja saya bisa feeling ya Mbak. Oh, ini orang baik. Oh, ini kayaknya harus hati-hati. Itu saya bisa merasakan itu. Sungguh luar biasa sekali ya. Setelah pensiun dari dunia kerjanya, sekarang Ibu lebih menemukan kesenangan di tempat lain, dan juga kebermanfaatan juga di lingkungan Ibu. Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga Ibu diberikan kelancaran dan kesehatan. Amin. Terima kasih. Terima kasih.